Lo mau tahu nggak mobil yang bikin lawan-lawannya ketar-ketir di sirkuit, terus jadi idola di jalanan? Tapi di balik itu semua, ternyata ada cerita-cerita menarik yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dari mesinnya yang katanya dibohongin, serius nih, apa cuma ini strategi Nissan? Atau memang mereka lagi main licik? Yuk kita bongkar. Dari lahirnya sang Hakosuka, dominasi Godzilla, sampai rumor kolaborasi diam-diam dengan Porsche, tapi hati-hati, mungkin bikin lo jadi mikir dua kali soal mobil ini. 1969, dunia otomotif Jepang tiba-tiba gempar karena Nissan merilis Skyline GTR pertama dan mendapat panggilan Hakosuka. Nama Hakosuka merupakan gabungan dari Hako yang berarti kotak dalam bahasa Jepang dan kata suka yang berarti skyline. Mobil ini jadi raja sirkuit dengan mesin S20 2 liter inline-six yang katanya cuma 160 HP. Tapi serius, siapa yang percaya angka segitu? Tahun 1989, R32 muncul dan langsung dijuluki Godzilla. Keren kan namanya? Dan faktanya, mesin RB26DETT-nya ini begitu kuat. Sampai-sampai kompetisi grup A harus bikin aturan khusus supaya GTR nggak lagi jadi penguasa mutlak. Ngerti kan? Memang si Godzilla ini perlu di-nerf sih, karena terlalu OP. Era R32 dianggap masa emas, lawan-lawan seperti Honda dan Toyota. Bisa apa mereka? Tapi ada satu hal yang bikin kita mikir, apakah dominasi ini murni teknologi atau ada sedikit permainan di belakang layar? Masuk ke tahun 1995, diluncurkan GTR generasi berikutnya, sang adik Godzilla Nissan GTR R33. Tapi sayangnya mobil ini sering dianggap anak tiri dalam keluarga GTR. Kenapa? Karena ukurannya lebih besar dan bobotnya lebih berat dari R32. Banyak yang bilang, ini mobil kok kayak nggak agresif banget sih. Tapi jangan salah, R33 ini punya teknologi lebih maju, termasuk aktif LSD yang bikin mobil ini makin stabil di tikungan. Dan mesinnya, mesin GTR R33 ini masih pakai RB26DETT yang legendaris itu. Faktanya R33 pernah jadi mobil pertama yang berhasil mencatat waktu di bawah 8 menit di Nürburgring untuk kategori sedan. Tapi ya tetap aja, banyak yang nggak nganggep mobil ini spesial. Jadi apakah R33 itu underrated? Atau mungkin cuma korban ekspektasi berlebihan setelah R32 yang jadi ikon? Ya itu sih tergantung perspektif lo. Tapi salah satu yang pasti, R33 tetap punya tempat tersendiri di hati penggemar GTR sejati. Nah, ini dia salah satu cerita yang bikin GTR makin misterius. Gentleman's Agreement. Jadi, katanya mesin RB26DETT cuma punya tenaga 276 HP. Tapi siapa yang percaya? Dan lo mau tahu, pas dyno test, angka sebenarnya itu di atas 320 HP. Dan buat lo yang belum tahu apa itu dyno test adalah pengujian kinerja mesin menggunakan alat pengukur bernama dinamometer. Dyno test digunakan untuk mengukur tenaga torsi dan efisiensi mesin. Dan kembali ke topik Gentleman's Agreement. Ini kayak janji suci antara pabrikan Jepang untuk nggak bikin mobil lebih dari 276 HP. Tapi ya elah, kayak nggak ada yang benar-benar patuh gitu. Hei Nissan, Anda bohongnya terlalu jelas. Dan ngomongin soal mesin RB26DETT, mesin ini kalau disentuh sedikit aja sama tuner, langsung lompat ke 600 HP. Gentleman apaan? Maka dari itu timbullah pertanyaan, apakah ini cuma trik marketing Nissan? Atau mungkin mereka takut ketahuan kalau sebenarnya mereka udah melanggar aturan sejak awal. Lucu banget kalau dipikir-pikir. Sekarang kita masuk ke era modern.
era R35. Mobil ini mencuri perhatian dunia dengan performanya yang gila. Tapi ada yang bilang, katanya R35 ini hasil kolaborasi rahasia Nissan sama Porsche. Emang iya Nissan? Loh kok bisa? Ini, teknologi dual clutch transmission dan AWD-nya itu mirip banget sama Porsche 911 Turbo. Banyak yang bilang Nissan kayak mencuri teknologi Jerman untuk bikin mobil ini lebih sempurna. Dan anehnya, Nissan nggak pernah menyangkal gosip ini. Suspicious banget ya. Dan beberapa insinyur bahkan bilang, pengaturan transmisi R35 ini terlalu halus untuk sebuah mobil Jepang. Apakah ini tanda Nissan diam-diam kerja sama? Atau cuma fans yang terlalu halu? Jawabannya, siapa yang tahu? Kalau menurut kalian gimana? Percaya nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang kita lanjut ke Nissan Skyline GT-R R34. Mobil yang dianggap salah satu GT-R terbaik, tapi nggak boleh masuk Amerika secara resmi. Kenapa tuh alasannya? Alasannya karena regulasi emisi dan keamanan. Tapi serius, kayaknya ini cuma alasan di atas kertas. Beberapa teori bilang Nissan sengaja nggak mau GT-R bersaing dengan mobil-mobil lokal Amerika, kayak Mustang atau Corvette. Ya, bisa dimaklumi sih. Kalau GT-R masuk, mungkin beberapa mobil muscle bakal kalah popularitasnya. Tapi teori lain bilang ada tekanan dari pabrikan Amerika. Walaupun begitu, penggemar GT-R nggak kehabisan akal. Mereka ada yang melakukan impor ilegal, ada yang ngubah dokumen, bahkan ada yang menyamar jadi mobil bekas. Semua demi punya Godzilla di garasi mereka. Gue juga kalau ada duitnya bakal ngelakuin hal yang sama sih. Dan sekarang kita semua nunggu-nunggu kapan GT-R generasi baru muncul. Apakah R36 akan menjadi monster berikutnya? Atau malah Nissan menyerah sama tekanan global untuk bikin mobil listrik? Rumornya sih R36 bakal hybrid. Tapi serius, apa itu cukup untuk memenuhi ekspektasi fans GT-R? Godzilla listrik, aneh gak sih? Tapi ya, hanya waktu yang bisa jawab. Jadi, gimana menurut kalian? Mana drama atau konspirasi GT-R yang menurut kalian paling menarik? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe buat konten otomotif seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.